Ya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu peluang suatu kejadian. Ya, perhatikan di sini ada sebuah soal ya. Pada pelemparan 4 keping uang logam, tentukan peluang munculnya paling sedikit 3 angka ya. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kita harus menuliskan dulu ruang sampelnya ya. Ya, untuk menentukan ruang sampelnya kalian bisa gunakan diagram pohon ya, atau menggunakan tabel ya. Di sini biar lebih rapi ibu menggunakan tabel ya. Nah, cuman karena tabel dia hanya bisa memuat 2 elemen ya. Nah, makanya nanti karena di sini 4 keping uang logam, maka nanti tabelnya ada 3 ya. Karena satu ini untuk 2 keping, nanti tambah 1 jadi 3 keping, tambah 1 lagi nanti jadi 4 keping ya. Nah, ini untuk yang pertama di sini adalah untuk U1 dan U2 ya. Jadi untuk uang 1 dan uang 2 ya. Ingat kalau uang logam itu kemungkinannya hanya ada 2, yaitu angka dan gambar ya. Tinggal kita gabung saja. Di sini kita pasangkan A ketemu A, AG, GA dan GG. Nah, ini untuk uang 1 dan uang 2 ya. Kemudian kita gabung lagi untuk uang ketiganya ya. Di sini uang 3, di sini hasil dari uang 1 dan uang 2 ya. Jadi hasil di sini kita tuliskan lagi di sini AA, AG, GA dan GG. Nah, kita gabung dengan uang ketiga AG. Nah, nanti A ketemu AA, AAA ya, dan seterusnya AAG, AGA dan AGG. Nah, demikian pula ini GAA, GAG, GGA dan GGG ya. Nah, di sini sudah 3 keping. Kita lanjut lagi keping keempat. Ini U4. Nah, ini tadi hasil U1, U2 dan U3 ya, 3 keping tadi. Nah, hasil yang di sini kita tuliskan di sini AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA dan GGG. Nah, kita pasangkan dengan uang keempat ya. Hasilnya AAAA, AAAG, AAGA, AAGG, AGAA, AGAG, AGGA, AGGG ya. Kemudian di sini dengan G, GAAA, GAAG, GAGA, GAGG, GGAA, GGAG, GGGA dan terakhir GGGG ya. Perhatikan di sini hasilnya ada 16 ya. Ada 16 karena ada 4 keping ya. 1 keping itu kan hasilnya 2 ya. Hasilnya 2 berarti karena ada 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya adalah 16 seperti di sini ya. Ini jumlahnya ada 16. Nah, di sini yang diminta adalah peluang muncul paling sedikit 3 angka. Berarti kita lihat di sini di ruang sampel yang mana A-nya atau angkanya itu minimal ada 3 ya. Minimal ada 3, lebih boleh ya, karena di sini hanya 4 keping berarti paling banyak 4 ya. Jadi 3 dan 4, mana yang A-nya ada 3 dan 4 ya. Nah, ini perhatikan yang mana saja. Nah, ini ada 4 ya, ini 1. Kemudian ini 2, ini 3. Mana lagi? Nah, ini ada ya, A-nya 3. Kemudian ini. Ada lagi enggak? Oh, cukup ya, hanya ada 5 ya. Jadi di sini ada 5 yang muncul paling sedikit 3 angka ya. Misalkan di sini A adalah kejadian muncul
paling sedikit 3 angka. 3 angka berarti 3A ya, 3 angka. Nah, tadi ada 5 ya, berarti NA-nya ada 5. Kemudian untuk NS, ruang sampelnya ada 16. Berarti peluang kejadian A, ingat rumusnya NA dibagi NS. Berarti 5/16 ya. Jadi peluang muncul paling sedikit 3 angka pada pelemparan 4 keping uang logam tuh sebesar 5/16. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya, masih peluang ya. Pada pelemparan 1 keping uang logam dan 1 buah dadu, tentukan peluang muncul angka pada uang logam dan angka lebih dari 4 pada dadu ya. Ini mohon maaf nih ketinggalan soalnya ya. Di sini pada dadu. Nah, ya. Nah, perhatikan di sini ada 2 buah benda, uang logam dan 1 buah dadu ya. Nah, untuk menentukan ruang sampelnya sama, kita gunakan tabel ya. Kita gunakan tabel di sini biar mudah ya. Nah, di sini ini adalah dadunya. Di sini uangnya ya. Uang di sini A, G, sedangkan dadu ini angka 1 sampai 6 ya. Untuk dadu. Nah, tinggal dipasangkan A1, A2, A3, A4, A5, A6, kemudian G1, G2, G3, G4, G5 dan G6 ya. Nah, karena di sini diminta untuk menentukan peluang muncul angka pada uang logam, maka kita fokus ke bagian atas ini saja ya, yang ada angkanya ya. Nah, tinggal kita cari mana yang pada dadu muncul angka lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 berarti 4 tidak termasuk ya. Lebih dari 4 berarti angkanya 5 atau 6. Nah, berarti yang diminta adalah A5 dan A6 ya. Berarti ini nih, A5 dan A6. Karena angka pada uang logam dan angka lebih dari 4 pada dadu ya. Jadi A5 dan A6. Nah, tinggal kita cari peluangnya ya. Jadi di sini kita peroleh NA-nya, misalkan A-nya tadi adalah kejadian muncul angka pada uang logam dan angka lebih dari 4 pada dadu, itu adalah A, maka NA-nya jumlah anggotanya ada 2. Nah, untuk NS-nya kita lihat di sini jumlahnya ada 12 ya. Karena 1 keping uang logam tuh anggotanya 2, dadu itu 6, berarti 2 kali 6 hasilnya 12. Nah, untuk peluangnya berarti NA dibagi NS 2/12. Kalau disederhanakan jadinya 1/6 ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi soal berikutnya. Pada sebuah kotak berisi 4 bola biru, 5 bola kuning, dan 3 bola hijau, 1 bola diambil secara acak. Nah, tentukan peluang terambil bola kuning atau hijau ya. Kita perhatikan dulu, kita hitung dulu NS-nya ya. Untuk NS-nya ya, kita jumlahkan bolanya ya. Ada 4 bola biru, 5 bola kuning, dan 3 bola hijau. Jumlahnya 4 tambah 5 9, tambah 3 berarti 12 ya. Nah, di sini diminta adalah peluang terambil bola kuning atau hijau ya. Di sini ada kata-kata atau, berarti ini adalah peluang kejadian majemuk ya, berarti nanti ditambah. Nah, kita lihat dulu untuk NK-nya yang kuning di sini ada 5. Kemudian untuk yang hijau di sini ada 3. Nah, berarti untuk peluangnya adalah peluang gabungan ya. P, K, gabungan H ya. Untuk hasilnya tinggal ditambah PK ditambah PH ya. Untuk peluang K-nya berarti NK dibagi NS. Untuk peluang H-nya NH
dibagi NS. Peluang K-nya, NK-nya di sini 5 ya. Berarti 5/12, NH-nya 3. 3/12 ya. Karena penyebutnya sama, tinggal jumlah atasnya berarti 8/12. Kalau mau disederhanakan, 8 bagi 4 itu 8 bagi 4 2 ya. Kemudian 12 bagi 4 3. Berarti peluangnya adalah 2/3. Nah, sekarang kita masuk ke materi trigonometri ya. Nah, di sini ada sebuah segitiga PQR. Diketahui panjang RQ-nya 4, panjang PR-nya 3, dan sudut R-nya 60 derajat. Tentukan panjang PQ. Ya, kita sketsa dulu segitiganya. Ya, ini segitiga sembarang ya, P Q R. Yang diketahui di sini adalah sisi RQ di sini ya, ini 4. Kemudian sisi PR, ini PR 3, dan sudut R-nya di sini 60 derajat. Nah, kalau dari gambarnya kita sudah tahu ya. Ya. Di sini kita diminta menentukan panjang PQ, berarti di sini menggunakan aturan kosinus karena di sini ada diketahui satu buah sudut yang diapit oleh dua buah sisi yang juga diketahui panjangnya ya. Nah, kita ingat kembali rumus aturan kosinus ya. Aturan kosinus ya, dimana untuk aturan kosinus panjang sisi di hadapan sudut nih PQ kuadrat ini sama dengan RQ kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah dikurang 2 RQ dikali PR dikali cos R, cos sudut yang di hadapan garis yang kita cari ya. Nah, tinggal kita masukkan ya. Ini semuanya sudah ada. RQ-nya 4 berarti 4 kuadrat, PR-nya 3 berarti 3 kuadrat dikurang 2 kali RQ-nya 4, PQ-nya PR-nya 3 cos 60 derajat. Ya, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9 ya. 2 kali 4 8, 8 kali 3 24. Nah, untuk cos 60 masih ingat kalian berapa nilai cos 60 ya? Cos 60 ingat gambarnya ya. Ini gambar untuk kosinus bentuknya seperti huruf U. Nah, ya, ini 0 sampai 360 ya. Bagi 2 di sini 180, bagi 2 di sini 90 ya. Untuk 60 dia dekat dengan 90. 90 nilai cosnya 0 ya. Di atas 0 di sini adalah setengah. Jadi cos 60 di sini adalah setengah ya. 16 tambah 9 ini 25 ya. 24 kali setengah 12 ya. Kita hitung 25 dikurang 12 ya. 25 dikurang 12 itu hasilnya adalah 13 ya. Nah, jadi untuk PQ-nya itu adalah akar 13 ya. Karena di sini kan masih kuadrat ya. Maka PQ-nya adalah akar 13. Nah, ini mohon maaf tadi ada terlewat sedikit ya terkait barisan dan deret geometri. Ya, di sini diberikan contoh soal diketahui barisan geometri dengan rasio min 3 dan suku kelimanya adalah 486. Maka tentukan suku ke-6 dari barisan geometri tersebut ya. Nah, di sini yang diketahui adalah rasionya ya. Jadi rasionya di sini sama dengan min 3 dan suku kelima U5 ini sama dengan 486 ya. Ingat untuk rumus suku ke N ya, untuk rumus suku ke N UN itu sama dengan AR N kurang 1. Jadi kalau U5 berarti di sini adalah AR pangkat 4 ya. 486 ya. Tinggal kita masukkan nilai R-nya, di sini R-nya min 3. Berarti A R-nya min 3 pangkat 4 ya. Nah, untuk
min 3 pangkat 4 berarti min 3 itu kita kali min 3 kali min 3 kali min 3 ya. Karena ini 4 kali ya. Genap berarti nanti hasilnya positif ya. Min 3 kali min 3 plus 9 kali min 3 lagi min 27 kali min 3 lagi plus 81 ya. Jadi di sini nilainya 81. 486 ya. Jadi A-nya 486 dibagi 81 ya. Hasilnya adalah 6. Nah, kita sudah memperoleh A-nya 6. Di sini juga ada R-nya, berarti kita bisa menghitung suku ke-6-nya ya. Jadi U6 itu sama dengan AR pangkat 5. Ya, karena 6 di sini 6 kurang 1 5. Ya, di sini A-nya 6. Jadi 6, R-nya di sini min 3 berarti min 3 pangkat 5 ya. 6. Nah, di sini min 3 pangkat 5 ya. Tadi kalau min 3 pangkat 4 tuh 81. Jadi kita tinggal mengali 81 kali min 3 ya, hasilnya adalah 243 ya. Min ya, karena dikali min 3 berarti tadi 81 dikali min 3 hasilnya min 243. Nah, tinggal kita kali 6 ya, 6 kali min 243 hasilnya adalah min 1458 ya. Jadi inilah suku ke-6-nya ya. Nah, demikian pembahasan soal-soal untuk persiapan ujian madrasah matematika wajib. Semoga bermanfaat ya. Semoga Allah memudahkan semua urusan kalian, dimudahkan menjawab soal ujian ya. Terus semangat ya, jangan lupa berdoa dan berikhtiar maksimal ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.